Jadi halitosis adalah suatu bau mulut yang menyebabkan seseorang itu tidak nyaman karena dia berbau sehingga mengganggu atas kehidupan seseorang atau kesehatannya sendiri. Bukan hanya menyikat gigi ya untuk pencegahan bau mulut, jika kita menyikat lidahnya kita ya. Menyikat gigi ini dapat menggunakan alat yaitu dengan tongue scraper ataupun dengan sikat gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Safira. Hari ini saya Dr. Gigi Riana Trihandayani dan dengan narasumber kita Dr. Gigi Alamsyah Piliang, spesialis penyakit mulut. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik Dokter Irin. Masya Allah. Ini ya dok ya, pagi ini kita langsung aja nih dok, pembahasan tentang halitosis. Apa sih dok halitosis itu dok? Oke, ayo mari kita berbicara halitosis ya hari ini ya. Kalau berbicara halitosis berarti kita harus dirikan dulu itu definisinya. Nah, halitosis ini berasal dari bahasa Latin Dokter Irin, yaitu yang disebut halitus satu napas dan osis yang kita biasa disebut dengan keadaan yang tidak normal. Jadi halitosis adalah suatu bau mulut yang menyebabkan seseorang itu tidak nyaman karena dia berbau sehingga mengganggu atas kehidupan seseorang atau kesehatannya sendiri. Halitosis sebenarnya bukan suatu penyakit, tetapi disebabkan oleh suatu penyakit yang ada di rongga mulut yang tujuan kita itulah untuk menghilangkan penyebab dari penyakit tersebut sehingga seseorang tidak berbau mulut kembali seperti itu. Oh, berarti halitosis ini bukan penyakit ya dok? Bukan penyakit. Berarti tapi bisa jadi indikasi penyakit. Benar, gitu. Merupakan indikasi seseorang memiliki penyakit sehingga dia menderita suatu halitosis atau kelainan halitosis. Jadi halitosis sendiri itu gimana cara membedakan dok? Ini penyakitkah? Ini bukan penyakit? Itu dari mana dok? Baik. Jadi halitosis itu sebenarnya ada beberapa klasifikasi ya, kita sebut klasifikasi untuk membedakan seseorang kita sebut halitosis. Jadi ada halitosis yang genuine atau asli kita sebut dan halitosis delusi atau semu kita bilang ya. Kalau halitosis genuine itu ada dua, yaitu disebabkan faktor fisiologis dan disebabkan faktor patologis. Sedangkan halitosis delisius itu disebabkan oleh atau dibagi kepada pseudohalitosis dan halitosis. Halitofobia, maaf. Jadi apa tuh dok? Penjabarannya kalau yang fisiologis apa, patologis itu apa dok? Baik, kalau halitosis fisiologis yaitu biasanya halitosisnya hanya sementara Dokter Irin. Jadi misalnya morning breath itu orang bangun pada pagi hari, tentunya dia berbau mulut. Iya, pastinya ya kalau kita bangun pagi udah pasti rongga mulutnya bau disebabkan dia proses tidur yang aliran saliva pada saat malam hari berkurang. Dan ada beberapa seperti makanan yang menyebabkan halitosis itu sementara. Contohnya kita konsumsi petai, jongkol, atau bawang putih ataupun bawang merah. Itu hanya sementara saat itu atau beberapa hari saat dia mengkonsumsi makanan tersebut. Sedangkan kalau kita sebut halitosis yang faktor patologis ini sangat banyak sekali. Baik disebabkan oleh faktor dalam rongga mulut maupun dari ekstra dari luar rongga mulut. Kalau faktor rongga mulut itu banyak seperti penyakit-penyakit pada rongga gigi, penyakit karies dentis, misalnya gingivitis, periodontitis, necrotizing ulceratif gingivitis ataupun necrotizing ulceratif stomatitis. Lalu ada penyakit-penyakit mulut, hampir seluruh penyakit mulut baik disebabkan virus, jamur, parasit, penyakit-penyakit seperti keganasan, itu menyebabkan hampir seluruh pasien halitosis. Dan kalau faktor yang di luar rongga mulut itu biasanya disebabkan oleh penyakit-penyakit sistemik seperti itu. Coba maksudnya kalau penyakit itu apa aja ya dok ya? Contohnya dok? Penyakit yang di luar rongga mulut ya. Misalnya di rongga mulut, tapi kan saya pada giginya bersih nih dok, tapi kok tiba-tiba kok masih bau aja sih ya? Baik ya.
Jadi banyak ya, hampir seluruh penyakit sistemik kita bisa kita bilangnya penyakit yang mengenai organ tubuh. Contohnya itu hipertensi ya. Sebenarnya bukan hipertensinya yang menyebabkan sakitnya, tapi pemakaian obat-obatannya jangka panjang sehingga menyebabkan mulut penderitanya kering dan terciptalah mulut yang bau atau halitosis. Lalu pada penderita diabetes mellitus ya, penderita diabetes mellitus menyebabkan bau seperti amonia, asetol gitu ya. Lalu penyebab apa? Pada penderita gagal ginjal juga menyebabkan bau seperti bau urin. Atau remik. Jadi ada juga ya, maaf ya dok, dalam kata seperti bau pesing gitu ya dok seperti, ya? Benar, seperti bau pesing pada penderita gagal ginjal ya. Lalu penderita gagal hati atau seperti penderita, kalau kita contohkan hepatitis ya dok ya. Penderita hepatitis akan menyebabkan bau mulut yang seperti bau mayat segar kita sebut kalau kita di koas ya. Mayat segar itu yang seperti apa sih dok? Seperti bau kadaver ya kalau kita sebut ya, bau yang berarti maksudnya baru benar-benar mayat baru berarti. Benar, ya, seperti mayat baru. Bukan seperti bau bangkai ya, bukan beda. Seperti bau bangkai. Nah, kalau seperti bau bangkai biasa kita temukan pada penderita tuberkulosis ataupun penderita abses paru, seperti itu dokter Riri. Oh jadi kalau bangkai itu berarti yang berhubungan dengan penyakit paru. Benar, tuberkulosis atau abses paru biasanya berbau bangkai. Ini TBC-nya TBC paru ya dok? Benar, TBC paru ya. Lalu ada juga pada penyakit-penyakit seperti kelainan darah ya. Kelainan darah atau sinusitis itu hampir sama, berbau seperti daun, berbau busuk gitu ya, bau busuk. Ini juga diderita oleh pada penderita pada kondisi rongga mulut seperti necrotizing ulcerative gingivitis juga hampir sama, yaitu dengan penderita kelainan darah berbau busuk pada rongga mulutnya. Seperti itu, dokter Riri. Maaf sebelumnya dok. Kalau kelainan darah itu maksudnya kelainan darah itu apa aja ya dok ya? Kelainan darah yang paling tersering ya pada halitosis itu yaitu leukemi. Leukemia. Disertai nanti biasanya ya rongga mulutnya atau gusinya juga bengkak dan ada terkadang itu sudah kita bilang sudah mati gusinya ya, berbau berwarna putih keabuan seperti itu kalau kita bilang non vital ya gusinya, sehingga terjadi necrotizing ya. Jadi gusi itu bengkak dan memutih gitu dok? Memutih seperti itu yang membuat jadi bau ya dok. Benar ya. Maksudnya leukemia ini mungkin kata orang awam nyebutnya kanker darah. Benar sekali. Maaf dok, balik lagi ke hipertensi nih dok. Hipertensi. Semua obat hipertensi kah yang menyebabkan bau mulut dok? Tidak semua obat hipertensi ya. Pada dasarnya beberapa obat hipertensi, contohnya obat-obat kanal blok yang memblok dari saluran salivanya ya. Contohnya katopril ya, seperti itu juga dapat menyebabkan saliva kita berkurang sehingga berbau mulut. Obat-obat lain juga banyak sebenarnya ya, bukan hanya obat hipertensi saja. Contohnya ya antihistamin, dekongestan, obat psikotropika, psikotrik juga menyebabkan halitosis pada rongga mulut. Berarti obat-obat ini menyebabkan mulut kering intinya ya dok ya. Sekali. Jadi karena mulut kering lah itulah yang jadi halitosis atau bau mulut ya dok ya. Iya benar. Kalau yang dengan diabetes mellitus itu atau kencing manis itu seperti apa dok? Baunya itu penjabarannya itu gimana dok? Iya, diabetes mellitus ya. Kalau pada diabetes mellitus memang baunya ini bau khas ya, seperti bau aseton atau bau kalau kita sebut bau buah seperti itu ya dokter. Bau buah. Bau aseton tuh kayak yang itu loh dok, kalau ada orang pakai kuteks ya. Benar. Itu untuk ngilanginnya ya. Iya, bau candy ya. Bau candy kita sebut ya. Jadi bersihin gitu ya. Itu kan pada aseton tuh apa sih kayak gitu ya. Benar sekali bau jadi, aseton gitu. Baunya tuh seperti itu ya dok ya. Mungkin karena kalau diabetes itu gusinya juga bengkak ya dok ya. Bengkak, giginya juga goyang. Itu. Pada jadi baunya itu apa dari gusinya itu dok? Bisa jadi dari gusinya yang menyebabkan kondisi rongga mulutnya mengalami penyakit, juga dari darahnya yang mengalir ya, dari darahnya. Darahnya tersebut ya. Dari tersebut. Oke, sekarang yang lagi klasifikasi yang bagian apa tadi ya dok? Pseudo apa tadi ya dok? Yang halitosis deli. Yang
Saya lupa. Pseudo apa tadi ya dok? Saya kan dari fisiologis patologis kan ada terbagi dua tadi dok. Iya, Apa? ada pseudohalitosis maupun halitophobia ya. Ya itu dia. Nah, kalau pseudohalitosis ini biasanya penderitanya itu menganggap dirinya atau rongga mulutnya berbau. Oke. Ya, tetapi orang yang di sebelahnya, misalnya keluarganya atau suami atau istrinya, menganggap tidak berbau rongga mulutnya. Hanya penderitanya menganggap dia berbau, rongga mulutnya berbau. Dan dibuktikan biasanya ini dengan pemeriksaan. Oh, ada pemeriksaannya juga ya dok ya? Pemeriksaan, sudah dilakukan pemeriksaan atau pembersihan rongga mulut. Tetapi penderitanya tetap menganggap bahwa dia bau, rongga mulutnya berbau. Seperti itu. Sementara kalau halitophobia, biasanya ini memang yaitu rasa takut yang sangat pada penderita, sehingga menyebabkan dia biasanya pasiennya ini menderita seperti depresi akibat rasa takut yang berlebihan yang menyebabkan dari rongga mulutnya. Jadi dia menganggap wah mulutnya ini sangat bau sekali seperti itu. Padahal sebenarnya dia tidak bergejala bau mulut pada rongga mulutnya, dan dibuktikan dengan pemeriksaan atau diagnosa. Oke, berarti ketakutan diri sendiri ya. Benar jadi nggak apa ya, mungkin nggak nyaman, mungkin ya nggak pede lah istilahnya ya dok. Nggak ada nggak ya, masih bau nggak ya gitu. Benar, ya. seperti itu. Oke, nah dari penjabaran yang halitosis yang penyebabnya ini dok, ada nggak sih tolak ukurnya? Ini bener nggak sih dia halitosis? Nah itu gimana tuh dok? Dia bener nggak dia ini halitosis gitu loh dok? Jadi kan halitosis kan harus dilihat dulu penyebabnya berarti ya, dari penyebab besarnya. Disebabkan apakah halitosis seperti itu? Biasanya bakteri-bakteri yang dalam rongga mulut mengalami pembusukan ya. Bakteria setelah mengalami pembusukan, maka akan meningkat ini bersamaan dengan ada senyawa sulfur namanya ya, senyawa sulfur volatil yang menghasilkan ada tiga bau yang disebabkan oleh senyawa sulfur ini. Yang pertama yaitu hidrogen sulfida yang disingkat dengan H2S. Di sini dia menyebabkan bau telur yang sangat busuk seperti itu ya. Lalu ada senyawa dimetil sulfida atau CH3, dia menyebabkan bau kol yang busuk seperti bau kol atau bau kubis yang busuk ya. Dan ada senyawa yaitu metil merkaptan. Dia ini menyebabkan bau tinja seperti itu. Jadi sebenarnya dia juga senyawa-senyawa ini tidak berdiri sendiri, disebabkan oleh faktor-faktor tadi ya. Seperti mulut kering, ada kondisi gigi yang tidak baik-baik saja, sudah mengalami karies atau berlubang yang sangat parah, lalu disertai dengan nanti gusinya mengalami peradangan seperti gingivitis atau periodontitis, seperti itu. Jadi berarti banyak ya sebenarnya dari bakteri ini bermacam-macam. Jadi penyatuan intinya ya dok. Benar ya, bakteri-bakteri inilah jadinya halitosis gitu ya dok ya. Nah jadi dok, kalau kita nih, oh ini kamu halitosis, oh Anda halitosis, Bapak halitosis, itu tahu dari mana ya dok? Ada ukurannya nggak? Gimana cara mengukur ini dia halitosis? Ada nggak dok? Oh baik ya. Kalau cara pengukuran kan kalau di rumah ya, contohnya ini kalau di rumah. Kalau di rumah sakit pastinya kita dengan mengukur dengan beberapa alat pemeriksaan penunjang. Kalau di rumah kita dapat mengukur dengan alat pengukur diri, pengujian diri namanya ya. Dengan cara yaitu maaf saya contohkan misalnya kita, tapi sebaiknya ini memang diukur saat kita di 2 kali 24 jam sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang berbau, memicu bau. Lalu diukur yaitu di pagi hari kita sudah melakukan pembersihan rongga mulut. Setelah kita lakukan pembersihan rongga mulut, lalu kita letakkan air liur kita di tangan, misalnya kita letakkan maksudnya kalau dijilat ya, sama ya benar ya. Berarti dijilat ya. Tangannya harus bersih dulu ya dok ya. Tangannya juga harus bersih dulu ya. Bukan langsung ngejilat ya. Nah, pemeriksaan di rumah ini ya. Lalu dijilat di tangannya, dibiarin sampai dia kering sekitar 5 menit. Ya, setelah 5 menit lalu kita hidu atau kita cium. Ada nggak bau dari yang kita jilat tadi ya. Kalau dia berbau berarti kita sudah halitosis, tapi harus dibersihkan tadi. Syaratnya juga 2 kali 24 jam kita tidak memakan makanan yang menyengat, lalu di pagi hari juga kita sudah membersihkan rongga mulut. Ya seperti itu, jangan nanti kita baru makan misalnya bawang merah atau makan petai lalu kita lakukan seperti itu, pasti baunya pasti ada. Ya seperti itu. Kalau di rumah sakit tentunya nanti dengan memakai alat-alat
pengukur halitosis seperti itu, Dokter Riri. Apa namanya tuh dok? Alat pengukurnya itu apa tuh? Seperti Oke. apa sih dok? Nah, alat pengukurnya ada beberapa macam nih. Ada yang tidak menggunakan alat, contohnya organoleptik ya. Organoleptik ini dengan cara si pasien ya, si pasien hampir sama seperti yang tadi sama yang di rumah, dia harus istirahat dari makan makanan yang menyengat. Lalu pagi harinya dia juga harus 2 kali 24 jam juga. 2 kali 24 jam, pagi harinya juga dia sudah membersihkan rongga mulut, lalu dia datang ke dokter gigi, hampir sama, dia mengeluarkan napas. Lalu kita mencium dengan jarak 50 sampai 70 cm. Itu dokternya ya dok yang mencium. Iya benar, ya, kita harus mencium napas pasien tersebut. Apakah baunya seperti apa? Seperti memang ini subjektif ya, seseorang menilai bau mulut seseorang. Jadi pakai skor pada dasarnya ya. Skor 1 sampai skor 5. Dari skor 1 dia baik, skor 1 sangat baik, skor 2 baik, skor 3 ini halitosis. Lalu skor 4 itu sudah berbau, dan skor 5 itu sangat bau sekali, seperti itu. Oh berarti skalanya itu sebenarnya subjektif ya? Subjektif, benar. Karena kita menilai dari penciuman ya. Terkadang penciuman kita juga tidak baik-baik saja ya saat itu ya, lihat kondisi kita. Lalu ada alat, pada dasarnya ada juga alat yang dapat kita gunakan saat pemeriksaan. Alatnya bisa kita sebut dengan breath tester ya. Alat ini dapat juga ya digunakan juga hampir sama seperti tadi. Dia menggunakan uap atau napas dari pasien, lalu kita masukkan alat ke rongga mulut. Kayak apa tuh dok? Alatnya itu apa kita gitu atau pakai apa gitu maksudnya? Enggak, memang alatnya itu benar seperti alat elektronik yang seperti remote ya. Kalau kita lihat remote kecil, lalu dimasukkan dalam rongga mulut kita, di dalam rongga mulut pasien, rongga mulut pasien, lalu dinyalakan dan nanti pasien suruh bernapas untuk bernapas beberapa menit, sehingga nanti setelah sekitar 1 sampai 5 menit alat itu akan berbunyi dan menciptakan skor ya, ada skor dalam alat tersebut seperti itu. Ada juga ya. Ada seperti itu. Selain itu juga ada alat yang namanya halitometer ya, halitosis meter atau halitosistem. Halitosistem sama satu lagi disebut halitosistem biasanya dipakai. Ini kita lakukan pengujian bau mulut itu mengambil dari sisa makanan yang ada pada lidah. Jadi kita swab sisa makanan yang ada di lidah, misalnya ada putih-putih di lidah, kita ambil lalu kita letakkan pada kertas regen, ataupun nanti kita ambil pada sulcus, yaitu pada celah-celah gigi ya, di dalam gusi dalam gusinya kita ambilkan. Lalu kita lihat, nanti kalau ini dapat dilihat tanpa alat ya, kalau ini tanpa alat, nanti dapat itu pewarnaan ya. Kalau di sini dengan halitometer ini atau di sistem ini ada 3 pewarnaan, yaitu putih, kuning atau kuning pekat gitu ya. Kalau putih berarti ini menilai bakteri ya. Pada dasarnya dia menilai bakteri yang ada pada rongga mulut. Kita lihat kalau putih berarti kondisi rongga mulutnya baik atau bakterinya tidak ada ya. Kalau dia kekuningan berarti bakterinya sudah ada, kalau kuning pekat berarti bakterinya sangat banyak dan dia tidak baik-baik saja. Lalu ada satu alat lagi yang memang hampir sama dengan halitosistem, cuma kalau halitosistem hanya lihat di kertas, kalau ini dimasukkan dalam mesinnya ya, mesin elektronik Banates namanya, lalu dimasukkan dalam mesinnya hampir sama, yaitu dengan warna putih, kekuningan dan kuning pekat seperti itu. Oh, berarti kayak kertas yang warna-warni untuk pH ukuran air kayak gitu ya, Dok? Benar, iya, gitu. pH ukuran air. Gila pH ini berapa pH-nya gitu ya. Itu seperti kayak gitu ya, Dok ya? Benar sekali. Apa Dok namanya halitosis meter ya? Halitometer. Halitometer halitosis. Atau Banates ya. Oh, iya Banates. Banates yang menggunakan alat elektroniknya ya. Oh, gitu. Banyak ya ternyata. Saya kira cuma itu aja, cuma pakai gitu doang. Ternyata ada ya alatnya ya, Dok. Oke Dok, nah ini kan banyak nih keluhan dari halitosis itu sendiri. Nah kalau misalnya dari halitosis dari rongga mulut ini apa nih Dok? Maksudnya pencegahannya seperti apa? Oke, baik, pencegahan halitosis ya. Ini pencegahan di rumah ya, Dok. Dokter ya.
Berarti mandiri ya? Mandiri ya, Nah, oke. Pencegahan di rumah ya seperti hampir sama sebenarnya kita pencegahan rongga mulut oke. secara umum ya, Mm-mm. yaitu kita menyikat gigi sehari 2 kali minimal. Lalu juga bukan hanya menyikat gigi ya untuk pencegahan bau mulut, jika kita menyikat lidahnya kita ya. Oke. Menyikat gigi ini dapat menggunakan alat yaitu dengan tongue scraper ataupun dengan sikat gigi Giginya. sikat gigi yang kita pakai. Tetapi bukan bulu sikatnya, tapi biasanya kan di punggung sikatnya Oh, ada alatnya ya, yang jenisnya kasar ya. ya dok ya, Iya, jenisnya bener, ya ada jenisnya. ya. Oke dok, kalau misalnya sikat gigi itu yang baik itu kan 2 kali itu kapan aja ya dok ya? Oke, sikat gigi Ah. 2 kali itu ya sebaiknya memang di pagi hari saat kita bangun tidur ya, Dokter Riri, dan di Oke. malam hari sebelum tidur. Tapi dok, habis bangun tidur, habis itu kita melakukan aktivitas makan nih sarapan. Apa itu sikat gigi lagi atau enggak ya dok? Bagusnya. Iya, sebaiknya ya proses makan kan juga membersihkan rongga mulut pada Oke, dasarnya ya. ya. Membersihkan rongga mulut dengan proses pengunyahan ya. Sebenarnya tidak harus menyikat gigi juga tidak perlu, tapi menggunakan mengumur dengan air Oke. setelah menyikat gigi. Terutama kita mau makan makanan yang lengket ya, Oke. harus membersihkan dengan air putih banyak Oke. mungkin. Itu dari sikat gigi ya dok ya. Iya, dari Terus sikat gigi. Jangan lupa juga lidahnya diperhatikan Lidahnya ya, sobat juga. ya. Benar. Lidah jangan lupa, lidah dibersihkan ada di punggung dari sikat gigi itu atau pakai tang apa dok? Tongue scraper Nah, namanya ya. scraper Tongue scraper, jadinya. alat Ada itu pembersih bentuknya lidah ya. untuk Ya. ngeroknya ya dok ya. Benar sekali. Itu pentingnya dok ya. Soalnya kalau itu sering karena di lidahnya tersebut kan ada kayak bulu-bulunya ya dok. Benar, Di ada situ ya bulu, pengendapan ya. Iya, ada sisa-sisa makanan memang lidah kita bentuknya unik sekali ya. Mm-mm. Seperti jamur kalau dilihat di Oh ya. mikroskop. Oke. Jadi ya sisa-sisa makanan yang menyangkut atau masuk dalam si papila kita sebut itu harus dibersihkan dengan alat juga seperti itu ya. Oke. Ah, Dan di situ juga maaf ya dok, salah satu jamur ya dok ya benar di situ ya, sekali. jamur Iya. ya. Itu. Terus satu lagi dok, ini dengan mouthwash, obat kumur. Obat Nah, kumur. kapan itu dok bagusnya pakai obat Baik. kumur tuh? Obat kumur memang tidak dianjurkan setiap hari pada dasarnya ya, kecuali ada indikasi-indikasi memang kita rongga mulut kita tidak baik-baik saja dan dengan anjuran dari dokter pastinya ya. Pada orang yang menderita kan halitosis ini biasa pada penderitanya itu di atas usia 20 sampai nanti dia lanjut usia semakin dia menderita bau mulut ya karena Oke. faktor-faktor yang sangat banyak tadi ya, faktor hormonal, faktor dari dia memiliki penyakit-penyakit sistemik sehingga obat kumur bukan obat kumur sembarangan yang harus kita pakai. Obat kumur yang dianjurkan ya banyak sebenarnya ya Dokter Ririn ya. Obat yang terutama yang tidak mengandung alkohol karena Oke. sifat alkohol sendiri itu dapat mengeringkan rongga mulut dan bertambahlah rongga mulutnya menjadi bau seperti Oke. itu. Jadi obat kumur pun juga ada yang obat kumur yang hanya untuk penyegar aja ya Benar, dok ya. iya. Ada yang memang untuk mengobati ya. Benar sekali. Jadi intinya berapa kali dok? Sehari sekali? Atau perlu nggak sih sebenarnya intinya perlu nggak? Obat kumur tidak diperlukan kalau kondisi rongga mulutnya baik-baik saja. Oh gitu. Iya. Kan Jadi ada nih, jangan- dok saya habis sikat gigi ini nggak pede nih dok. Saya Oke. harus itu kumur lagi gitu loh. iya. Baru nyaman gitu. Berarti itu sebenarnya nggak terlalu penting ya dok. Tidak Nggak terlalu penting. Tapi tergantung kondisi Kondisi, dan ya kita ya dok dalam keadaan rongga mulutnya ya dok ya perlu Benar atau sekali. enggaknya. Jadi soalnya juga dok, saya itu pernah ada yang pasien nih dok, maaf ya sekalian. Kalau misalnya dia, dok saya itu udah bersihkan mulut tapi kok mulut saya ini kering terus. Nah itu mungkin dari obat kumurnya tuh dok. Iya, benar Nah, sekali. Jadi maksudnya karena di dalam mulutnya juga ada bakteri baik dengan ada obat kumur jadi hilang ya dok ya. Iya. Apa itu pemicu jamur dan nanti membuat halitosis juga gitu loh dok? Benar sekali. Jadi obat kumur-kumur yang menyebabkan rongga mulut kering, Oke. terutama yang mengandung alkohol juga menyebabkan nanti banyaknya mikroorganisme yang mati dari mulut kering tadi kan sisa-sisa makanan. Jadi kalau mulut kita kering maka sisa-sisa makanan yang kita konsumsi itu gampang sekali menempel. Dari sisa-sisa makanan yang menempel tadi sehingga terjadi pembusukan pada rongga mulut itulah yang menyebabkan bau mulut pada
penderitanya. Oh, kalau orang awam bilang itu bakteri baiknya jadi mati gara-gara obat kumur. Untuk Gara-gara yang obat obat kumur. bakteri baiknya itu yang menghancurkan sisa-sisa makanan itu Sisa-sisa ya. makanan Dan tersebut dengan air liur itu yang akan ya tertelan atau terus tertelan. sekalian keluar Iya. itu. Oh gitu dok. Jadi obat kumur itu tidak selalu penting ya dok Tidak ya selalu intinya. penting. Jadi tergantung dengan keadaan mulut si pasien tersebut. Benar Oke. sekali. Terus dok, kalau misalnya yang dengan halitosis, dengan penyakit itu gimana ya dok ya penanganannya dok? Ya, baik ya. Kalau dengan penyakit tadi kan ada dua faktornya ya dok ya, ada yang Oke. yang dari rongga mulut maupun dari penyakit sistemik. Kalau yang dari rongga mulut tentunya yang giginya misalnya berlubang, kita harus bersihkan, kita Oke. tambal misalnya. Kalau masih bisa dipertahankan ya, kita tambal. Kalau tidak bisa dipertahankan tentu kita harus melakukan pencabutan ya. Oke. Lalu kalau dari gusinya berarti misalnya gingivitis atau periodontitis kita atau melakukan pembersihan atau debu-debu pada rongga pada daerah gusinya. Kalau pada penyakit-penyakit sistemik tentu kita harus bekerja sama atau multidisiplin ya kepada penyakit yang lainnya. Oke. Contohnya nanti pada penderita diabetes, hipertensi kita harus melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan darah pada penderita gagal ginjal, penderita ginjal atau darah ya, kelainan darah harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu baik pemeriksaan darah atau tes PCR ataupun yang lainnya untuk mendukung nanti apakah benar dia bau mulutnya akibat dari penyakit sistemik yang ada dalam rongga mulutnya, dalam rongga mulutnya ya. Jadi pada intinya tetap kebersihan mulut ya dok. Betul. Ya. Tetap kebersihan mulut walaupun juga penyakit sistemik itu intinya dari mulutnya dulu, bersihnya dulu ya dok ya. Karena itu juga akan tambah memicu ya dok ya. Jadi jangan lupa nih ya dok ya, kepada sobat Safira 6 bulan sekali jangan lupa cek ke dokter gigi. Belum tunggu pas ada masalah atau ada berlubang, itu baru dok ya. Kadang baru sakit baru ini. Kadang 6 bulan sekali itu kadang cuma kita cek tambalannya masih bagus atau enggak dok ya, atau scaling masih karang gigi masih bagus, karang giginya udah ada atau belum, atau plak ya dok ya. Jadi hanya kadang 6 bulan kalau pasiennya oke aja ya nggak masalah, cuma cek aja ya dok ya, gitu kita cek. Terus dok, pengobatannya halitosis itu cuma ya sama aja dengan pencegahan atau ada dengan obat-obatan? Pengobatan halitosis ya. Ya, halitosis kan kita lihat dari faktor penyebab, berarti penyebabnya dulu kita hilangkan. Oke. Baik penyebab dari rongga mulut atau penyebab sistemik, lalu nanti kita tambah lagi dengan obat-obatan misalnya ya, obat-obatan kumur ya, obat-obatan kumur yang sesuai dengan kondisi rongga mulutnya. Terutama ya biasa pada penderita halitosis kan mengalami mulut yang kering, jadi kita harus berikan obat-obat kumur yang dapat menyergakan atau melembabkan rongga mulut si penderitanya, seperti itu. Berarti tergantung penyakitnya ya dok ya, obatnya, obat kumurnya itu seperti apa. Dengan halitosis ini ada nggak dok dengan obat konsumsi atau tablet seperti apa gitu dok, atau sirup atau apa, atau hanya obat kumur ya dok? Halitosis sebenarnya kan hanya bisa kita gunakan dengan obat-obat kumur tanpa harus menggunakan obat-obatan yang harus diminum ya, kecuali nanti dia ada kondisi misalnya darahnya, baru kita menggunakan obat-obatan vitamin, ataupun nanti kita bisa menggunakan contohnya probiotik ya, untuk menghindarin dari obat-obatan probiotik, menghindarin dari kerusakan gigi ataupun kerusakan pada gusi pendukung gigi tersebut, seperti itu. Oke dok, ngomong-ngomong prebiotik, kalau orang awam taunya prebiotik itu seperti yogurt. Iya. Perlu nggak itu aja deh, nggak usah ini. Ngaruh nggak dok, hanya itu yogurt aja deh gitu, atau yang lain? Itu kan orang awam taunya prebiotik itu gitu. Itu menurut dokter gimana ya dok? Ya memang probiotik juga harus nanti kan dicari juga ya, kita harus melakukan pemeriksaan dulu pada rongga mulutnya, kita lihat nah ini kondisi rongga mulutnya tidak baik-baik saja misalnya ya, ditemukan misalnya periodontitis. Tentu periodontitis kita disebabkan beberapa bakteri, makanya digunakanlah probiotik tersebut. Jadi penggunaan probiotik juga harus melihat kondisi rongga mulutnya. Kalau dalam kondisi yang baik-baik saja, mungkin kita dapat menggunakan probiotik hanya pencegahan. Mungkin boleh kita menggunakan yogurt tadi ya, dokter ya, untuk pencegahan aja. Tapi kalau sudah tidak baik, kita harus menggunakan probiotik yang
harus Benar-benar. dikonsumsi, benar Oke, seperti itu. oke, terima kasih dokter. Terima kasih pada kesempatan ini pada dokter Alam, banyak banget ya tentang halitosis. Kayaknya ini masalahnya, saya kira itu yang halitosis itu cuma hanya sekilas, ternyata banyak yang harus digali dari halitosis ini ya dok ya. Nah dari semua ini dok, apa kira-kira kesimpulannya nih dok dari acara hari ini dok, halitosis ini dok? Ya, halitosis ya. Jadi Oke. pada hari ini juga kan kita membuka klinik ya, klinik layanan halitosis ya dokter Di ya. Rumah Sakit Safira sekarang udah ada klinik halitosis dental untuk Rumah Sakit Safira ya dok. Iya, benar Ah. sekali. Jadi kita membuka klinik dental halitosis, Mm-mm. terutama ya alhamdulillah di Rumah Sakit Safira kita sudah merupakan rumah sakit dental center ya dokter ya. Dental center dok. Dental center untuk melayani seluruh penyakit terutama rongga mulut dan gigi ya. Mm-mm. Halitosis ini tentunya akan saya sebagai dokter penyakit mulut ya sebagai leader atau pembuka jalan itu istilahnya. Jadi kita halitosis, klinik halitosis untuk bagaimana pasien-pasien mulut ini dapat kita layani dengan baik sesuai dengan tadi faktor penyebabnya tadi. Jadi ada beberapa bagian yang harus kita perbaikin ya dalam rongga mulutnya. Kalau misalnya tadi faktor penyebab, contoh si halitosis yang disebabkan genuine halitosis, ya faktor penyebabnya tadi faktor-faktor tadi harus kita hilangkan semuanya. Terutama kalau di dokter gigi, kita diri sebagai dokter gigi, hampir halitosis itu kan 80% pada rongga mulut ya, bau mulut yang disebabkan oleh faktor-faktor dari rongga mulut. Sementara dari faktor-faktor yang lain itu hanya 20% dari penyakit sistemik misalnya. Lalu ada penyakit yang disebut tadi halitosis delisi, semu ya, atau yang pseudohalitosis dan halitosis. Biasanya nih perawatan utamanya gitu harus kita hilangkan dulu faktor penyebabnya. Kalau misalnya faktor penyebab sudah dihilangkan, maka treatment yaitu harus kita bekerja sama dengan terutama pada dokter, psikiater atau psikolog seperti itu. Iya ngaruh ya dok Iya, ya, itu benar memang sekali. pengaruh ya dok ya. Oke, jadi gitu sahabat Safira, halitosis itu sebenarnya bau mulut dan dia itu bukan penyakit ya dok Bukan ya. penyakit, Karena benar. kadang ada yang cukur ini apa penyakit ya, intinya itu bukan penyakit. Dan pencegahan awalnya pertama emang kita harus ngelihat dari kebersihan atau oral hygiene mulut kita gitu. Benar Yang perlu sekali. ditekankan 6 bulan sekali kita cek ke dokter gigi. Terus kalau ada keluhan cepat-cepat sebelum 6 bulan sudah langsung ke dokter Udah langsung gigi. ke dokter gigi. Ya dokter Alam, terima kasih. Oh iya, sebelumnya jadwal dokter Alam di Rumah Sakit Safira dari Senin sampai Jumat jam 14 sampai jam 17 ya dok ya. Benar. Terus hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Iya. Terima kasih juga kepada Cosplace, sponsor dari acara podcast kita ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat, Sobat Safira.